Halo guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam sepak bola buat semua yang menonton video ini. Semalam mungkin ada yang masih belum tidur ya atas kegembiraan pasukan timnas Indonesia telah berjaya mengalahkan pasukan Korea Selatan. Nah, ini perlawanan adalah perlawanan yang begitu epik yang dinanti-nantikan ramai orang, ramai penggemar sepak bola ya. Apatah lagi perlawanan menentang Korea Selatan ini adalah sejarah bagi Coach Sintayong ya, selama dia mengasuh timnas Indonesia. Inilah kali pertama Coach Sintayong menentang timnas negaranya sendiri. Nah, disinilah satu perlawanan yang begitu menarik bagi saya, dan inilah bukti bahwa pasukan timnas Indonesia telah jauh lebih baik berbanding dengan yang dulu ya. Jadi Indonesia telah mencetak sejarah, dan selangkah lagi timnas Indonesia berpeluang ke Olimpik ya di Paris. Jadi jalannya pertandingan berlangsung ketat ya dari kedua belah pihak ini, yaitu pasukan timnas Indonesia dan juga Korea Selatan ini bermain dengan 10 pemain di babak kedua usai Yongjun ya diganjar kartu merah menit ke-69. Nah, jadi timnas Indonesia bermain dengan begitu dapat mengawal emosi dan permainan semalam itu tanpa tekanan yang mereka bawa ya. Permainan macam enjoy, dan satu keputusan yang banyak orang terperanjat ya ataupun kaget dengan keputusan yang telah diperolehi oleh pasukan timnas Indonesia guys. Nah, semalam apabila melihat ya perlawanan itu, saya dapat merasakan seperti mana pemain timnas Indonesia ini bermain di kandang sendiri. Dipenuhi, diwarnai dengan supporter yang memakai baju merah putih menghiasi ruang stadion yang stadion di Qatar semalam guys. Nah, jadi ini satu peningkatan dan juga kabar yang menggembirakan bagi penggemar-penggemar sepak bola, terutamanya kepada fans timnas Indonesia. Nah, guys, timnas Indonesia U23 ya bermain cepat dan berani menekan pertahanan tim Korea Selatan ya. Dan unggul jumlah permainan timnas Indonesia U23 ini lebih berani menekan di babak yang kedua. Ini satu tekanan yang diberi oleh pasukan timnas Indonesia terhadap pasukan timnas Korea Selatan. Nah, pada babak pertama dan kedua itu saya lihat dari segi bagaimana skema dan juga taktik yang telah dibentuk oleh Coach Sintayong dipraktikkan oleh pemain-pemain timnas Indonesia. Memang guys, cukup mantap, dan ini adalah perlawanan perdana ya di grup yang satu lagi, yaitu menentang Korea Selatan. Nah, asalnya setahu saya Korea Selatan ini telah mengalahkan ya beberapa tim dalam grupnya. Dia adalah juara grup, dan juara grup telah dikalahkan oleh pasukan timnas Indonesia pada perlawanan perdana timnas Indonesia di grup E. Di situ Qatar telah mengalahkan Indonesia dengan cetak 2 gol ya. Qatar memperolehi 2 gol. Dan untuk perlawanan semalam timnas Korea Selatan mencetak juga 2 gol. Itu pun 1 gol itu adalah gol bunuh diri. Saya ada tengok imbasan ya perlawanan semalam terkena di kepala salah seorang pemain timnas Indonesia. Nah, inilah satu kebangkitan bagi saya untuk sepak bola di negara Indonesia ya guys. Dan namun timnas Indonesia ya mereka sungguh pun memenangi perlawanan tersebut, tetapi mereka berselebrasi dengan penuh adab ya. Mungkin mereka menjaga juga hati Coach Sintayong, tetapi pada semalam saya lihat Coach Sintayong pun dia steady ya. Dia tidak betul-betul berselebrasi, tetapi dia normal. Jadi kemenangan ini adalah kemenangan yang mencipta sejarah ya untuk timnas Indonesia untuk Piala Asia 2024 U23 ini. Jadi guys, perlawanan cukup mantap bagi saya.
cukup epik dan juga cukup memberi satu kepuasan ya, apabila pemain-pemain timnas Indonesia ni menampilkan cara mereka bermain dengan baik sekali bagi saya ya. Jadi pelatih timnas Korea Selatan juga saya lihat ya harus diusir dari lapangan pada menit ke-98 hingga akhir laga. Hasil pertandingan timnas Indonesia U23 menentang Korea Selatan, skor akhir babak kedua dengan skor 2-sama. Jadi pada perlawanan itu apabila 2-sama, disitulah adu penalti. Nah guys, ada satu momen yang saya rasa betul-betul degupan jantung tu ya, hampir jatuh dan tidak disangka ya. Ini adalah sepakan yang kelima, adu penalti yang kelima yang telah dilakukan oleh siapa ya, si Justin Hubner ya. Penalti kelima yang telah dilakukan oleh Justin Hubner, yang mana ketika itu jaringan sudah 5, Indonesia 4, tendangan yang kelima itu dilakukan oleh Justin Hubner, telah berjaya ditepis ya oleh penjaga keeper dari Korea Selatan. Nah, di situ saya ingat berakhir sudah babak perlawanan. Saya rasa Allah, Indonesia telah kalah di adu penalti. Itulah yang saya rasa. Ternyata guys, nasib memihak ya pada perlawanan semalam. Itulah bila Allah mau tunjuk kuasanya, apapun boleh berlaku ya. Apapun boleh berlaku pada sepakan itu. Ternyata kiper timnas Korea Selatan telah awal keluar daripada garisan yang dibenarkan. Nah, di situ baru ditengok war tu, dilihat kiper telah melakukan kesalahan. Maka itulah tendangan dibuat lagi sekali lagi untuk Justin Hubner. Di situ Justin Hubner melakukan sepakan pada tempat yang sama, cara yang sama, akhirnya mencetak gol 5-sama di pada tendangan kelima. Saya ingat seri sudah gitu. Rupa-rupanya disambung lagi ya penalti itu, sehinggalah timnas Indonesia berjaya mencetak gol yang begitu banyak ya untuk perlawanan semalam. Jadi ini merupakan satu keajaiban dan juga ramai tidak menduga bahwa pasukan timnas Indonesia bisa mengalahkan pasukan timnas Indonesia. Pasukan timnas Indonesia bisa mengalahkan pasukan timnas Korea dengan cetakan gol yang begitu banyak. Dan kredit juga untuk kiper timnas Indonesia ya, yaitu Hernando. Dia telah mempertahankan gawang itu hanya dibolosi satu. Bagi saya satu jaringan tuh, sebab satu itu adalah gol bunuh diri daripada pasukan timnas Indonesia, terkena kepala. Jadi dapatlah jaringan itu memihak pada Korea Selatan. Nah guys, saya rasa begitu berpuas hati setakat ini ya dengan penampilan pasukan timnas Indonesia, karena mereka telah melakukan dengan baik sekali penampilan itu. Dan ini menunjukkan bahwa pihak Qatar apabila membuat satu perkara yang begitu mengurangkan menduga mental timnas Indonesia pada perlawanan laga perdana menentang Qatar. Di sini Indonesia telah membuktikan bahwa mereka memang cukup bersedia dan juga tidak bisa untuk diremehkan. Bayangkan pasukan timnas Korea Selatan ini guys adalah satu pasukan yang kuat ya. Dia ini juara grup. Jadi lawan dengan timnas Indonesia runner grup. Akhirnya timnas Indonesia membuktikan bahwa mereka bisa mengalahkan pasukan timnas Korea Selatan yang diunggulkan juga ya di Eropa sana ataupun di Asia. Dan ini merupakan satu penampilan yang sangat luar biasa, sangat menarik dan juga cukup memberi satu kepuasan ya pada kami yang sentiasa mengikuti perkembangan pasukan timnas Indonesia. Nah guys, apapun untuk ke depan ini saya akan mereaksi ya tentang perlawanan ya, highlight aksi yang telah ditampilkan oleh
pasukan timnas Indonesia menentang Korea Selatan. Jadi guys, apapun untuk pemain-pemain timnas Indonesia ini, saya dapat beri komen mereka adalah yang terbaik. Maksud saya mereka telah melakukan yang terbaik dan menghasilkan satu keputusan yang memberi kesan yang sangat dalam, dan inilah rekod ataupun sejarah yang dicipta oleh pasukan timnas Indonesia ketika menentang timnas Korea Selatan guys. Jadi gol-gol yang telah dijaringkan oleh Rafael Strik ya, Rafael Strik, 2 jaringan yang dijaringkan tuh, dia kehadirannya itu melengkapkan lagi untuk memperkuatkan pasukan timnas Indonesia. Nah, jadi guys, untuk itu saya hanya sekadar meluah apa yang saya rasa, dan terbaik untuk pasukan timnas Indonesia karena tidak mengecewakan peminat-peminat kalian ya untuk timnas Indonesia, dan kepada teman-teman yang sentiasa mendoakan, yang sentiasa mengharapkan, yang sentiasa support ya, memang kalian pun adalah yang terbaik ya. Kami juga turut memberi doa dan juga sokongan terhadap pasukan timnas Indonesia dalam perjuangan mereka di Piala Asia 2024 ini guys. Memang cukup menarik, cukup epic, dan juga penampilan mereka memang bagi saya grade A. Itulah pasukan timnas Indonesia saat ini yang tidak bisa untuk diremehkan, dan mereka telah membuktikan bahwa kekuatan mereka bisa juga bersaing dengan tim-tim yang hebat seperti Korea Selatan, seperti Jordan, Qatar, dan juga tim-tim yang lain ya. Jadi untuk kesimpulannya guys, pasukan timnas Indonesia telah menampilkan satu penampilan yang cukup luar biasa, dan mereka tidak mengecewakan harapan-harapan ramai penggemar ataupun pendukung mereka. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat ya ke atas pasukan timnas Indonesia, kepada ketua umum, kepada pemerintah, kepada pemain, kepada fans ya, walau di mana juga kalian berada, fans timnas Indonesia yang ada di Qatar semalam. Memang kalian the best ya, memang kalian telah memberi dukungan yang penuh, dan bukan sekadar di mulut, tetapi kalian telah datang memberi dukungan pada timnas Garuda ataupun timnas Indonesia, sehingga kan mewarnai, menyerihkan suasana dan memberi semangat kepada pemain-pemain timnas Indonesia semalam. Jadi kehadiran fans semalam juga turut membantu ya, memberi dukungan dari segi motivasi pemain-pemain timnas Indonesia. Kepada pemain-pemain timnas Indonesia, semuanya telah melakukan tanggung jawab dan juga paham peranan masing-masingnya. Jadi apapun untuk kali ini, itu saja perkongsian saya ataupun sharing saya pada kalian untuk luahan perasaan saya, kegembiraan ya, karena timnas yang saya dukung, timnas Indonesia ini akhirnya telah mencetak sejarah, telah menang dalam perlawanan semalam. Jadi saya akan mereaksi nanti, kalian akan tunggu ya, kalian tunggu reaksi saya terhadap perlawanan semalam. Sekiranya saya ada masa untuk perlawanan khusus pada timnas Indonesia menentang Korea Selatan semalam. Jadi nantikan video seterusnya, kita bertemu lagi guys di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat sekali lagi ke atas pasukan timnas Indonesia yang telah memberikan satu kepuasan kepada kami, dan juga harapan kami akhirnya telah memberi satu kepuasan yang cukup luar biasa. Jadi assalamualaikum, kita bertemu lagi. Bye-bye, dan kalian kita doakan untuk perlawanan-perlawanan seterusnya untuk pasukan timnas Indonesia ini, semoga mereka dapat melakukan perlawanan ataupun bermain dengan lebih baik lagi. Jadi itu saja, kita bertemu lagi. Assalamualaikum sekali lagi. Kita bertemu di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum, bye-bye. Banyak betul assalamualaikumnya nih guys. Jadi tidak apa-apa, yang penting kita dapat meraihkan kegembiraan ini bersama-sama, dan kita punya dukungan terus kepada pasukan timnas Indonesia. Sampai jumpa lagi, bye-bye.